vokal merupakan bunyi ucapan yang terbentuk oleh udara yang keluar dari paru-paru dan ketika melalui tenggorokan mendapat hambatan. Menurut Malenberg, pembentukan vokal umumnya ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah, dibedakan atas vokal tinggi. Dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Bunyi vokal yang dihasilkan yaitu I dan O. Yang kedua ada vokal madya atau tengah. Dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Bunyi vokal yang dihasilkan yaitu E dan O. Selanjutnya ada vokal rendah yang dibentuk apabila rahang bawah dimundurkan sejauh-jauhnya. Bunyi vokal yang dihasilkan adalah A. Kemudian, pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah, dibedakan atas vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti I, E, dan A. Yang kedua ada vokal tengah, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya E. Yang terakhir adalah vokal belakang, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Contoh bunyinya adalah U dan O. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir dibedakan atas vokal bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir membulat, misalnya vokal U dan O. Selanjutnya vokal tak bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan membentuk bibir tidak bulat atau tidak terbentang lebar, misalnya A, I, E, dan E. Selain klasifikasi menurut Malenberg, ada klasifikasi vokal berdasarkan struktur. Struktur merupakan keadaan hubungan posisional artikulator aktif dengan artikulator pasif. Oleh karena vokal tidak ada artikulasi, struktur untuk vokal ditentukan oleh jarak lidah dengan langit-langit. Menurut strukturnya, bunyi vokal dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah vokal terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin, kira-kira pada garis yang menghubungkan vokal A dan A, dan dengan demikian vokal itu termasuk vokal terbuka. Yang kedua adalah vokal tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit dalam batas vokal. Vokal tertutup ini dapat digambarkan terletak pada garis yang menghubungkan antara I dan U. Jadi, menurut strukturnya, yang ketiga adalah vokal semi terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Letaknya pada garis yang menghubungkan vokal C dan E. Selanjutnya ada vokal semi terbuka yang terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah, seperti bunyi E. Yang terakhir ada vokal semi tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup, atau 2/3 di atas vokal yang paling rendah, terletak pada garis yang menghubungkan vokal E dan E. Diftong atau vokal rangkap. Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya. Namun yang dihasilkan bukan 2 buah bunyi, melainkan hanya sebuah bunyi karena berada dalam satu silabel. Diftong berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya terdiri atas diftong naik dan diftong turun. Diftong naik yakni posisi bunyi pertama lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Contohnya AI, gulai, AU, pulau, OI, sekoi, EI, esai. Diftong turun yakni posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi kedua. Contohnya UA pada kata muarem yang artinya sangat puas, UO pada kata luoro yang artinya sangat sakit,
ue pada kata uelek yang artinya sangat jelek, ue pada kata uempuk yang artinya sangat empuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi oleh juga bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Misalnya vokal I adalah vokal yang paling tinggi yang ada. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat pada langit-langit. Seandainya peninggian itu terjadi, maka terjadilah alur sempit di antara lidah dan langit-langit, dan hasilnya adalah konsonan J. Peninggian tersebut tidak cukup untuk mencapai tempat artikulasi yang dapat dengan tepat kita pastikan. Jadi, masih ada sisa dari ciri-ciri vokal. Oleh sebab itu, bunyi J kita sebut semivokal. Asimilasi fonetis. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Asimilasi fonetis merupakan penyesuaian bunyi dengan bunyi lain, tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Parira 1985 ayat 41. Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem. Contoh, dalam bahasa Simalungun, donghon, dokon, katakan, ompung, opung, nenek. Perubahan tersebut hanya terjadi dalam